Puji Tuhan kita boleh bersama-sama berjumpa kembali dalam agenda ngopi. Namun sebelumnya tentu adalah satu hal yang baik kalau misalnya saya bertanya, bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Puji Tuhan, semoga semuanya tetap berada di dalam situasi dan keadaan yang baik. Selalu masih ada anugerah dan berkat Tuhan yang bisa kita syukuri hari demi hari. Saat ini kita berjumpa kembali dalam renungan ngopi. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita hening sejenak, lalu kita bersama-sama menaikkan pujian Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita bersama-sama akan membuka Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami untuk kami bisa membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami bisa menangkap dan memahami setiap pesan Tuhan.
untuk menjadi pembaruan dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Roma 12 ayat yang kedua, satu bagian yang sudah terlampau sering kita baca tentunya. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sudah beberapa hari ini ketika bermain di halaman pastori, kebetulan ada begitu banyak pohon-pohon atau bunga begitu ya. Tapi yang menarik bagi saya adalah selama beberapa hari ini saya berjumpa dengan kameleon. Tahu ya kameleon? Bunglon. Iya, saya juga baru tahu kalau namanya kameleon ketika anak-anak mainan terus kemudian teriak-teriak, kameleon, kameleon begitu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menarik dari bunglon ini? Ya, begitu mudah berganti warna atau berubah warna. Ketika ada di daun hijau, dia menjadi hijau. Ketika lari di atas paving, dia pun segera warnanya mulai menjadi keabu-abuan begitu. Ketika nanti berubah ke daun yang kering, warna kuning, berubah juga jadi warna yang kering. Pada satu sisi kita akan mengatakan, ketika kita melihatnya, memahaminya sebagai satu binatang yang sudah diciptakan oleh Tuhan, kita akan mengatakan perubahan-perubahan itu adalah sebuah anugerah yang indah, yang memungkinkannya untuk tidak terlalu mudah dikenali ketika berada pada satu situasi dan keadaan. Ya kan? Dengan tidak mudah dikenali, maka dia akan lebih mudah terhindar dari bahaya. Betul, kalau pada binatang bunglon, perubahan-perubahan itu adalah satu hal yang indah, selalu menyesuaikan warna di tempat di mana ia berada. Ya kan? Nah, tetapi bagaimana kalau ini dikaitkan dengan manusia? Bukankah bunglon itu seringkali dianggap sebagai manusia yang gampang berubah, manusia yang gampang merubah pendiriannya? Tentu untuk menyelamatkan diri. Nah, tapi perubahan itu apakah perubahan yang baik? Hanya sekedar berubah, menyesuaikan dengan situasi dan keadaannya supaya dia bisa selamat. Ya, kalau situasi dan keadaannya baik. Kalau situasi dan keadaannya sebaliknya. Ya kan? Kalau ternyata lingkungannya adalah lingkungan yang jahat, lingkungannya adalah lingkungan yang buruk. Ya, tentu pepatah jangan sampai menjadi seperti bunglon itu menjadi sebuah peringatan bagi kita. Kita boleh saja berubah, tetapi ingat, tidak semua situasi dan keadaan itu harus kita ikuti begitu ya, hanya demi menyelamatkan diri. Lantas perubahan seperti apa yang sebenarnya Tuhan harapkan? Kalau hari ini kita memperhatikan Roma 12 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi begitu mudah untuk menyesuaikan diri, untuk mengikuti gaya hidup di dunia ini. Di dalam terminologi pemikiran pada waktu itu, tentu dunia ini dipahami sebagai sesuatu yang jahat. Bukankah sesuatu yang duniawi itu juga kadang dipahami sebagai gambaran karakter-karakter yang tidak baik. Karakter-karakter yang tidak berkenan oleh Tuhan. Lalu berubah yang seperti apa? Dikatakan ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah oleh sebuah pembaharuan yang berangkat dari pemahaman dan penghayatan yang betul, selaras dengan firman Tuhan. Berangkatlah atau berubahlah, berangkat dari sebuah kedalaman hati. Ada sebuah pengalaman yang dirasakan, yang dihayati betul. Dengan demikian, maka perubahan yang terjadi adalah sebuah perubahan yang menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di sana, kita bisa membedakan manakah yang baik dan manakah yang buruk. Bukankah selaras dengan perjalanan iman kita kepada Tuhan, perjalanan kedewasaan kita dari hari ke hari, selalu ada hikmat yang baru, selalu ada pemaknaan dan pemahaman yang baru dengan firman Tuhan. Dan itu yang menolong kita untuk bisa membedakan mana yang baik,
mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang tidak. Perubahan itu pasti. Tapi mari kita lebih memastikan lagi bahwa perubahan yang kita alami adalah membuat kita menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, sebagai bagian dari GKI Bojonegoro, kita telah berproses untuk membangun rumah Tuhan. Menarik kalau kita perhatikan, dari waktu ke waktu, dalam setiap tahap demi tahap yang ada, selalu ada perubahan. Perubahannya apakah semakin buruk? Tidak. Perubahannya semakin baik. Tapi kita tentu juga berharap bahwa yang semakin baik itu bukan hanya gedungnya, bukan hanya bangunannya, bukan hanya fisiknya, tapi juga hati kita. Selalu mengalami perubahan oleh karena pembaharuan budi, oleh karena pembaharuan hati, sehingga kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam surga, kami bersyukur bila kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh selalu mengalami pembaharuan. Kami selalu boleh mengalami perubahan. Tapi perubahan yang membawa kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang sempurna, yang berkenan bagi Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.